warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin ibni Abdillah amma ba'd. Yang kita muliakan Abu Ya Kiai Haji Mahfud Syobari selaku pengasuh pondok pesantren Riyadul Jannah Pajat, Bapak Ibu dan terutama Bunda kita yang awet muda, yang ceria, guru TK, pesantren Riyadul Jannah 24 jam. Pokok ngomong saja di depan anak-anak itu, di sana ada passwordnya. Passwordnya saya adalah anggota Perti. Nah, kalau sudah anggota Perti, insya Allah ya sudah free semuanya, langsung masuk di kamar tamu. Insya Allah kebutuhan apa saja insya Allah dipenuhi sama santri-santri ya. Tapi itu juga santri, namanya juga santri, kadang-kadang mungkin masaknya kurang pedas ya, masaknya kurang asik. Nah, itu di akhir zaman, pada waktu di akhirat ternyata di sana itu ada seseorang ini ternyata sudah divonis sama Allah untuk dimasukkan neraka saking banyaknya maksiat-maksiat yang telah dia lakukan dulu di dunia. Ternyata pada waktu malaikat ini mau menghantar orang itu untuk dimasukkan ke neraka, ternyata ada seseorang ternyata malaikat jangan dulu orang ini dimasukkan neraka. Orang ini akan saya syafaati, orang ini akan saya mintakan ampun kepada Allah supaya orang ini dimasukkan surga. Loh, kamu ini siapa? Kamu ini siapa kok berani-berani memberikan syafaat sama orang ini? Orang ini sudah parah sekali, timbangan amalnya sudah parah, orang ini berhak untuk masuk neraka. Enggak, jangan dulu. Kemudian ternyata orang yang mau masuk neraka tadi tanya, sampean siapa ya? Saya kok nggak kenal sama sampean, ternyata sampean mau memberikan syafaat sama saya, tidak jadi masuk neraka, maunya sampean saya mau diajak ke surga. Saya dulu Pak, tanya, saya dulu itu pernah jalan-jalan di depan rumah sampean, saya perjalanan jauh, ternyata panjenengan pada waktu itu hanya menyiapkan air putih dingin. Air putih dingin itu adalah kebanggaan orang Arab. Orang Arab itu sudah ada air dingin, kemudian ditambah madu. Itu adalah minuman favorit zaman dulu. Sebelum kita kenal probiotik, sebelum kita kenal jus-jus probiotik itu, sebelum itu minuman ini sudah sangat diminati, sangat disenangi sama orang-orang Arab. Pada waktu itu panjenengan membagi-bagikan di depan rumah itu. Ayo minum, mahun barit. Ternyata pada waktu itulah saya salah satunya yang meminum air dingin tadi itu. Pada waktu saya nggak punya duit, saya pada waktu itu sedang haus sekali, nggak punya duit, melintas di rumah panjenengan. Gara-gara itulah saya, alhamdulillah saya bisa meneruskan perjalanan. Ternyata ketemu panjenengan pada waktu mau dibawakan neraka. Itu teman saya dulu itu yang pernah menyuguhkan air segelas dulu kepada saya. Inspirasi itu yang membuat kita itu harus sering berbagi dengan mengadakan baksos. Baksos itu juga begitu. Baksos itu jangan dianggap sepele. Jadi kelihatannya kita itu hanya BE-BE-an, hanya bekam-bekaman, kemudian di sana pijet-pijetan. Itu nanti suatu saat kalau kita memang besok itu sudah berhak masuk ke neraka, nanti pasti ada salah satu di antara teman-teman kita BE, orang-orang yang pernah dulu di mana-mana pernah kita BE, pasti nanti akan memanggil kita, jangan Pak, jangan malaikat. Itu dulu pernah membuat saya di Pajak. Wah, ya. Itu dulu yang pernah totok wajah, totok punggung saya dulu di sana, pilih sana. Jangan. Biar dia saya mintakan sama Allah. Allahumma amin. Makanya kita itu harus banyak teman ya. Kita banyak teman. Kita nggak tahu kita itu nggak ada kepastian pasti saya masuk surga. Nggak ada kepastian. Sampai yang namanya ustaz, sampai yang namanya kiai, sampai yang namanya sudah setara wali pun nggak ada jaminan langsung masuk surga. Kita butuh banyak teman. Suatu saat kita nanti barangkali sudah divonis masuk neraka, ternyata ada teman-teman kita dulu yang pernah kita BE, dulu yang pernah kita terapi, sehingga nanti akan menolong kita untuk memasukkan semua kita ke surganya Allah. Allahumma amin. Jadi BE itu bukan sembarangan ya. BE itu bukan terapi-terapi biasa, tapi terapi yang membuat baksos itu loh, yang penting baksosnya itu. Makanya kata Ustaz Wahyu, yang penting berdakwah dengan
metode, bukan mendakwahkan metode. Sesering mungkin kita berbagi kepada orang lain, Pak, insya Allah suatu saat dia akan ingat kepada kita. Itu ya. Itu yang nggak hadir ya. Oke. Kemudian Isti, Mbak Isti, mana? Oh ya, siap. Dari Malang. Oke, dari Malang. Kemudian Mbak Waras dari Trenggalek. Juragan kental ini. Nah, kalau udah tangan udah terasa ganti kiri. Mau jalur angin keluar ya? Ganti kiri. Ya, pilih aja. Allah Akbar. Ya. Iya benar, emang gini-gini dulu. Ya. Ngapain? Dulu, lihat dulu. Ya. Ya, kanan kirinya. Masih Ya. angin. Coba dulu, Pak. Ayo semuanya. Miliknya Ibnu Qayyim ini saya dapatkan belajar dari guru saya. Oke. Kemudian saya izin berbagi, beliau mengizinkan, alhamdulillah. Kemudian saya mixkan dengan seperti yang senang panas. Maka lawannya adalah sejuk. Sebelah sini adalah apa? Sebelah sini adalah kalau di sini panas, di sini sejuk, Bapak Syuroh. Di sini adalah lembab. Maka yang satunya adalah kering. Perpaduan antara panas dan lembab adalah unsur miliknya angin. Jadi angin ini sifatnya adalah panas dan lembab. Angin memiliki warnanya adalah warna angin adalah hebat-hebat tentang angin, warnanya adalah hijau. Fungsinya untuk organ berongga, lambung, usus gitu ya, dan lain sebagainya. Ciri-ciri herbanya adalah rasanya adalah pahit. Terus di kelas harus pinter gini. Dah, jadi kalau kita pahit atau panas ya maksudnya? Pahit. Kalau kita merasakan herbal itu pahit rasanya, contohnya adalah pare seperti tadi yang dikonsumsi, berarti dia bagus untuk menyembuhkan lambung, usus, pankreas, semua organ-organ yang berongga. Maka konsumsi pare memperbaiki organ yang bernama pankreas. Maka dari itu pare juga bisa digunakan untuk orang yang diabetes. Itu nggih. Nah, paham nggih? Bahwa berarti antara sejuk dan lembab. Sejuk dan lembab dibagi oleh air. Air itu organnya adalah ginjal. Organ yang diperbaiki adalah ginjal. Maka warnanya adalah kuning. Terus pinter-pinter gini. Bapak nonton catatan Pak Bobo. Kemudian ada apa lagi? Rasanya herba air ini adalah hambar. Ayo belajar lagi. Mana temannya Bung aja. Herba logi loh, hebat ya. Oke, lanjut. Mana ini? Atas bawah? Oh, contohnya belum. Buah pir, terus timun, apalagi? Lidah buaya, apalagi? Bengkoang, apalagi? Serai, apalagi? Tempuyung, itu semua herba-herba yang bersifat diuretik. Jadi dia melancarkan. Di sini panas dan kering, miliknya api. Diwakili oleh api, warnanya adalah hitam. Kemudian fungsinya untuk organ apa? Jantung. Rasanya bagaimana?
bagaimana? Ciri-ciri? Ada khas atau atsiri. Kandungan minyak atsiri, khas, aromanya khas. Maka setiap herba-herba ketika dipetik kemudian dicium, maka dia berfungsi untuk menguatkan jantung. Ya, contohnya apa? Yang ada aromanya? Daun mint, kemangi, apalagi? Serai, jahe, apalagi? Hampir semua yang baunya itu menyengat, khusus, khas, itu berarti dia untuk perbaikan organ jantung. Kemudian di sini ada warnanya adalah hitam, temu hitam, habatus sauda, gitu ya, ketumbar hitam, itu juga untuk perbaikan jantung. Apa kering dan sejuk? Tanah. Unsur tanah untuk organ? Ya, darah, urusannya darah. Yaitu hati, liver diperbaiki, itu ya. Kemudian warnanya adalah merah. Kemudian rasanya sepet atau telat. Nah, ini untuk berurusan darah, itu ya. Baik, kita spesifik nih. Contohnya apa ya rasanya sepet? Salak, sabuk. Itu contoh, itu herbal-herbal kelat. Contoh herbal-herbal kelat. Kalau untuk urusan darah, warnanya merah. Contohnya apa ya warna merah? Seperti naga, ya, terus semangka, terus tomat. Itu semua bagus untuk melancarkan peredaran darah. Rosella merah berarti dia menurunkan tekanan darah, rasa kecilnya itu. Gampang ya? Insya Allah gampang. Nah, ini kita bawa kemana? Ke herbal yang akan kita konsumsi. Oke. Kalau butuh air di depan ada. Kalau sudah, nanti saya resepkan yang disebutkan. Dia nggak apa-apa. Nanti kan tidak dimakan. Di monggo setiap Sabtu Legi datang hadir ke sini, ikuti rangkaian seperti yang sudah Bapak Ibu laksanakan, lalui dari kemarin Sabtu siang sampai nanti Ahad sebelum zuhur. Nah, semoga kita bisa istiqomah karena di tempat inilah sebuah pijakan, sebuah langkah dakwah nanti akan menuju ke langkah-langkah berikutnya. Itu luar biasa karena banyak tokoh juga berkumpul di sini, banyak cerita, banyak kisah dari para terapis kita yang hadir di sini, mendapatkan hidayah, mendapat terbuka hatinya, bahkan mendapatkan kelimpahan rezeki yang luar biasa karena ternyata yang diterapi adalah eksportir kopi terbesar di Indonesia. Kaidahnya, teorinya kan sudah paham. Blended itu menurut saya termasuk yang paling sederhana kalau di dunia terapi ya, metode yang paling sederhana. Bahkan tidak perlu banyak diagnosa pun bisa. Sehingga jantung pun saya yakin kalau kita menangani jantung banyak teman-teman yang sudah berpengalaman juga. Tapi nanti kita sharing-sharing. Terlepas dari itu, yang jauh lebih penting dan itulah yang sesungguhnya penting, itu adalah dakwahnya. Yang ingin saya tekankan itu adalah dakwahnya itu seperti apa. Panjenengan sudah kenal Perti lama. Ya alhamdulillah dari sekian ribu orang terseleksi. Kalau ini pun juga tidak bisa segera menangkap di manakah real Perti, arah dakwahnya Perti, ya nanti juga akan tersingkirkan oleh kita. Jadi gerakan kita itu gerakan dakwah. Pak, tidak pernah saya jemu, tidak pernah saya itu capek untuk mengingatkan kepada saya sendiri dan panjenengan semua.
Mungkin orang-orang yang biasa fokus di dunia profesional, profesi terapi, bingung ini dakwahnya yang mana, kan gitu. Kan sama-sama terapi, sama-sama punya pasien, sama-sama dapat amplop. Terus dakwahnya di mana, kan gitu. Bedanya di niat, Bapak Ibu sekalian. Selalu saya sampaikan, kenapa saya kok mau keliling Indonesia, dan saya kalau membangun seperti ini nggak cuma lewat WA, bangun kenalan, ngambil dari grup-grup orang, nggak seperti itu. Saya datangi, saya keliling. Di Aceh ada seperti Aceh, saya sudah sampai Aceh, naik mobil juga Pak. Sampai Medan, Palembang, Padang, Bengkulu, Lampung, itu saya naik mobil keliling. 3 tahun saya seperti itu. Kenapa saya mau melakukan itu? Nah ini bagian terpenting dalam arti kalau tidak paham, rugi. Saya bilang bukan yang haram loh, rugi. Kenapa? Yang saya lakukan itu menurut saya ini meneruskan perjuangan para nabi. Loh kok bisa? Para nabi dan rasul itu diturunkan ke bumi ini, yang diserukan itu sama, cuma satu Pak. Bu, apa? Tauhid dengan syariatnya masing-masing, tapi yang diserukan itu satu, tauhid sama Pak. Nabi terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Setelah itu tidak ada nabi, tetapi banyak penerus nabi. Kalau dulu Rasulullah, para nabi memperjuangkan tauhid. Lawan dari tauhid itu apa? Apa Pak Bu? Kesyirikan ya, kemusyrikan. Di zaman ini, di saat ini di Indonesia ini, Bapak Ibu silakan survei. Ternyata kesyirikan, kemusyrikan terbesar itu ada di ranah pengobatan. Di situ kemusyrikan terbesar. Itu boleh duit, jadi terapis boleh duit. Padahal kewajiban dari seorang muslim dan muslimah adalah dakwah. Jenengan itu nggak usah mikir-mikir rezeki itu sudah ditanggung, sudah dijamin sama Allah. Maka kewajiban kita itu adalah dakwah, bukan kewajibannya Pak Ustadz dan Pak Kiai. Kewajiban kita semua. Loh, kita nggak banyak hafal Quran, kita nggak banyak hafal hadis. Bagaimana? Walaupun begitu, tidak kemudian kewajibannya gugur, sehingga ilmu yang diturunkan oleh Allah ini untuk dakwah ini tidak mungkin dikuasai satu orang multi talenta, itu sulit. Sehingga ada ilmu yang diturunkan oleh Allah, ilmu menjahit, ilmu bertani, ilmu terapi, ilmu kedokteran, ilmu ini macam-macam. Tujuannya apa? Dakwah di bidang pakaian, menjahit, dakwah di bidang pertanian, dakwah di bidang kesehatan. Jadi untuk dakwah, tantangannya adalah kemusyrikan terbesarnya ada di ranah kita. Itulah kenapa saya mau turun seperti ini. Kalau cuma sekedar buat duit, pelatihan ya enak kerjasama dengan IKO, Pak. Sudah diatur semuanya, tinggal bayaran. Kalau cuma jualan alat elektrik, yang mending online Pak di rumah. Tapi ada hal yang lebih besar. Pertanyaannya ternyata untuk urusan kesehatan itu bukan cuma urusan jasmani, tapi juga urusan akidah. Pertanyaannya, kenapa kok orang-orang itu mau datang ke dukun? Itu harus kita jawab. Karena permasalahan umat itu tidak cukup diselesaikan di atas mimbar. Permasalahan riba itu tidak cukup kita keluarkan dalil di atas mimbar. Harus ada pembinaan ekonomi. Permasalahan kesehatan terkait dukun-dukun yang kemudian tidak menjalankan dengan metode yang sesuai dengan syar'i, solusinya tidak cukup untuk dihakimi dengan dalil, tapi harus ada solusi untuk umat ini. Jadi kalau ada santri, kalau ada jamaah datang ke Ustadz, Pak Ustadz, saya sakit, keluarganya sakit. Pak Ustadznya hanya bisa menasihati, kalau sakit jangan ke dukun, karena dukun nanti akan membawa dalam kemusyrikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sakit nggak sembuh. Itulah yang dilakukan insya Allah manfaat. Program jamaah sehat. Apa itu? Menyebarkan ilmu ini
melatih minimal satu masjid, satu terapis, sehingga kalau nanti ada jamaah yang sakit, umat yang sakit di sana, masyarakat yang sakit, masjid ada solusi. Kita sudah membimbing, mendidik terapis di sana. Metodenya apa? Ya banyak, gak cuma BE. Herbaloginya harus dikuasai, bekamnya harus dikuasai, totok punggung, bioelektrik, lengkap. Sehingga nanti kalau ada wabah lagi pandemi, masjidnya jangan tutup, malah masjidnya tutup. Masjid harus bisa jadi solusi. Itulah program kita. Maka panjenengan ini datang ke sini, hadir di sini itu tidak kebetulan, karena buah dari ilmu itu adalah amal. Jenengan nandur wit dari kecil bibit, disirami, dipupuk sampai gede, nggak berbuah, rugi nggak? Rugi. Maka saya himbau panjenengan semua belajar, silahkan belajar apa saja, yang penting tidak melanggar syariat. Ya. Belajar bekam, oke, rupiah, oke, totok punggung, oke, monggo, itu akan bermanfaat. Terus apa? Amalkan. Karena kalau tidak diamalkan itu tidak ada buahnya, rugi panjenengan. Setuju? Saya tawari yang jauh lebih indah meneh, yang lebih canggih lagi. Kalau saya tawarkan, namanya jenengan, kalau saya tawari, pengen rezeki yang sedikit atau banyak? Banyak toh? Banyak toh banyak banget. Saya tawari yang lebih indah lagi, nganggur, rezekinya banyak banget, atau kerja keras, rezekinya sedikit? Maka panjenengan itu kalau hanya mengamalkan saja, buka klinik, walaupun untuk baksos, selama jenengan baksos, jenengan dapat buahnya, dapat amalnya. Tapi kalau saat jenengan sakit, kalau saat jenengan acara keluarga, atau saat jenengan meninggal, selesai. Maka saya ajak panjenengan semua, seperti saya dulu 20 tahun terapis. Sekarang statusnya, langkahnya yang saya tempuh, saya nggak ada pasien. Tapi saya melatih. Saya mengajarkan. Alhamdulillah lebih dari 15.000 orang sudah belajar. Kalau seperti itu, di satu hari saja, kalau 15.000 orang itu mengamalkan, menerapi satu orang saja, saya dapat enggak? Walaupun saya jalan-jalan, walaupun saya nganggur. Yang dari Jakarta mana? Masih sana semua. Kayak RSCM, rumah sakit besar. Kalau di Jawa Timur rumah sakit apa yang besar? Jangan tanya dalam satu hari itu bisa melayani berapa orang? Paling sekitar 1.000-2.000. Itu rumah sakit dibangun dengan biaya triliunan, dengan peralatan-peralatan. Sekarang yang saya sampaikan tadi, untuk contoh misalnya, saya sudah mengajarkan 15.000 orang. Kehadiran saya bisa mengalahkan rumah sakit Karangjangan dari sisi kemanfaatan. Panjenengan sama, jenengan bisa membuat aset rumah sakit sendiri, jenengan ajarkan sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya. Siapa tahu dari ribuan itu ada satu yang mendoakan dan doa ini dikabulkan Allah dan ini menjadi asbab kita masuk surga. Kita tidak tahu. Saya pun tidak tahu. Sholat saya khususnya juga sulit. Sedekah motor orang duwe, puasa dan lain-lain mungkin masih tercemari halal dunia. Tapi kalau mengajarkan, kita nggak tahu nih, saya nggak kenal tiba-tiba yang satu di pojok ternyata memperhatikan, saya juga nggak tahu. Ternyata mengamalkan, dari itu orang alhamdulillah sembuh, berdoa. Siapa tahu itu bisa menjadi wasilah turunnya rahmatnya Allah, kita nggak tahu. Maka ayo kita ajarkan terus. Itu diperti itu tidak usah mikirkan amplop, bukan. Yang mikirkan amplop itu pasien. Ngapain dia mikir?
Kemarin tadi saya dapat cerita dari Pak Agus, anggota Perti dari Madiun. Yang mana orang? Ini Pak Agus. Nah, Pak Agus dulu tak ceritain. Pak Agus ini dulu juga bukan seorang terapis Pak ya. Beliau adalah pedagang di pasar. Saya juga. Beliau punya keluhan ginjal Pak ya, asam lambung, TG dan lain ya. Belum seganteng ini kan dulu waktu setelah dengan saya. Kurus, nggak berani pelihara kumis. Kalau sekarang jatuh. Waktu itu ada di grup Solo Pak Agus ya. Grup Solo beliau curhat, konsultasi. Ustaz, kalau saya ginjal saya bermasalah, kreatinnya tinggi, kan itu harus cuci darah Pak ya? Iya. Harus cuci darah. Itu bagaimana? Saya sampaikan di BE gini. Beliau langsung dijabri itu senior dan dari terapi macam-macam. Jangan di BE, ginjalnya rusak macam-macam itu. Jabrikan ke saya. Sudah Pak, jenengan ikuti pelatihan saya yang terdekat. Pelatihan dekat di Sidoarjo Pak ya. Dikiranya mungkin saya terapi kan gitu ya. Datang ke pelatihan Sidoarjo itu ngeplek gini Pak, karena saya kondisi sakit. Artinya mungkin mau saya terapi gitu. Ya saya hanya beri pengarahan pelatihan bioelektrik, terus saya sarankan BE-BE-an dengan istri. Dan alhamdulillah dilakukan setrum-setruman. Belum mampu setrum yang lain. Sakit toh Pak ya. Setrum toh. Alhamdulillah gak ada 1 bulan laporan TG-nya normal dan 1 bulan rutin cek kreatinnya Pak, ginjalnya normal. Orangnya ada di sini. Istrinya juga asam lambung terus gemuk. Sekarang ideal. Nggak gemuk, ideal. Fotonya ada, after before-nya ada. Pak Agus, saya susah. Kenapa? Harus belikan baju baru. Ini orangnya ada. Nah, beliau akhirnya ya seperti diberi kesempatan hidup kedua, kemudian berdakwah bersama Perti. Teman-temannya sepedagang di pasar itu diajak jadi anggota Perti semua. Kalau Perti Madiun ada acara, pasarnya tutup. Jadi penjual pagi ya tadi ya cerita kemarin itu ada anggota perpanjang SIM atau apa? Perpanjang SIM di Polres. Ternyata nyonyanya Polres, nyonyanya Kapolres ya, itu gula darahnya tinggi, diabetes. Tahu profesinya terapis itu ya? Diajak pulang untuk terapi istri Kapolres. Di terapi, besok harinya ditelepon, ayo pulang, mau datang lagi, gitu Pak ya. Dikasih kunci Scoopy. Ganti amplop ya. Tapi dijawab, nggak mau. Wah banyak Perti begitu. Tapi malah saya minta rokok saja. Positifnya di pasien boleh. Apa? Yang ini tidak nyala. Tapi ini basah Mbak. Mbak ya. Semakin tipis, nanti sampai dengan pakai misalnya apa kertas.